Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah anak hari ini. Sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Nama aku Mbak Vina. Nama aku Mbak Fanya. Yang di sini ada Kak Risang. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya, Kak. Oke, berdoa kan Mbak Vina pimpin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada hari ini dengan badan yang sehat. Tuhan, sekarang kami bersama-sama akan mengikuti ibadah anak pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami, agar ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua dalam kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya dalam tamu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya sebelum ke firman. Kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman dari Ibu Uci. Silakan Ibu Uci. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi ya di ibadah anak kita kali ini. Dan kali ini ibadah anak kita masih harus
berlangsung secara online adik-adik. Karena masih ada wabah virus corona ya, sehingga kita belum bisa nih bertatap muka dalam beribadah anak. Namun Bu Uci berharap adik-adik tetap semangat nih mengikuti ibadah anak kita ini nanti hingga selesai ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ya, yang akan kita ambil dari kitab Perjanjian Lama adik-adik. Namun sebelumnya disiapkan dulu Alkitabnya ya, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan ataupun minta tolong Bapak Ibu di rumah atau kakak untuk membantu membacakan ya. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran adik-adik. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19 sampai 31. Nah adik-adik, kali ini firman Tuhan kita akan dibacakan oleh salah satu teman kita di ibadah anak GKJ Condong Catur ya, Mbak Gabriel namanya. Silahkan Mbak Gabriel. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda seluruh pasukan Firaun yang telah mengusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ya, terima kasih ya Mbak Gabriel sudah membantu membacakan firman Tuhan kita kali ini. Nah adik-adik, Bu Uci mau tanya nih, firman Tuhan yang kita baca ini tadi menceritakan tentang kisah apa ya adik-adik? Ya, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan salah satu kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama kita yang cukup terkenal nih adik-adik, yaitu kisah Nabi Musa yang membelah lautan adik-adik. Laut apa tadi? Laut Teberau ya adik-adik. Ya, wah kok bisa ya seorang Nabi Musa yang seorang manusia ini membelah laut adik-adik. Adik-adik pernah melihat laut? Ya kalau kita pergi ke pantai itu ya adik-adik kita melihat lautan yang sangat luas ya adik-adik. Bayangkan itu adik-adik itu bisa dibelah loh adik-adik oleh Nabi Musa ya adik-adik. Wah luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaannya dengan kekuatan
Apa nih? Nabi Musa bisa membelah Laut Teberau. Dan dengan tujuan apa ya Nabi Musa ini membelah Laut Teberau, adik-adik? Nah, adik-adik, Bu Uci, kali ini ada video nih yang bisa adik-adik saksikan ya. Dan adik-adik simak baik-baik ya, supaya lebih jelas nih mengenai kisah Nabi Musa yang membelah Laut Teberau ini, adik-adik. Silahkan Kak Toto. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu.
Nah, gimana adik-adik? Sudah menyaksikan videonya? Sudah jelas? Sudah tahu jawabannya? Mengapa Nabi Musa bisa membelah Laut Teberau? Ya adik-adik, karena tadi apa? Dari video tadi kita saksikan bahwa Nabi Musa bisa membelah Laut Teberau adalah karena kuasa dari Tuhan ya adik-adik. Karena kekuatan dari Tuhan ya. Sehingga Nabi Musa ini bisa membelah Laut Teberau. Dan tujuannya untuk apa adik-adik? Nabi Musa kok membelah Laut Teberau menjadi dua dan menjadi ada sebuah jalan ya adik-adik. Ya tujuannya untuk memberikan jalan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel ini selamat dari kejaran tentara Mesir ya adik-adik. Ya, jadi bangsa Israel ini dikejar oleh tentara Mesir ya adik-adik. Lah, kenapa ya kok bangsa Israel ini harus dikejar oleh tentara Mesir? Apakah bangsa Israel ini melakukan kesalahan ya sehingga harus dikejar oleh tentara Mesir? Tidak ya adik-adik. Tentara Mesir ini mengejar bangsa Israel karena atas perintah dari Raja Firaun adik-adik. Raja Firaun ini raja dari Mesir ya adik-adik. Raja Firaun ini memerintahkan untuk menangkap dan mengembalikan bangsa Israel ke tanah Mesir ya adik-adik. Ya jadinya Raja Firaun ini berubah pikiran adik-adik, ternyata yang tadinya mengizinkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Nabi Musa ya adik-adik menuju ke tanah Kanaan ya adik-adik, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Namun ketika berada di tengah perjalanan ternyata Raja Mesir ini berubah pikiran karena ternyata Raja Firaun ini tidak rela nih adik-adik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena nanti nggak ada lagi nih yang bisa bekerja paksa di Mesir, tidak ada lagi nih yang bisa disuruh-suruh lagi di Mesir. Sehingga Raja Firaun ini adik-adik dengan marahnya dia memerintahkan pasukannya atau tentaranya adik-adik yang jumlahnya banyak sekali. Tadi berapa jumlahnya di video tadi? Ada 600 tentara dan kereta kuda pilihan ya adik-adik. Ya Raja Firaun memerintahkan pasukan yang terbaik dan terhebat adik-adik dengan tujuan agar bangsa Israel ini bisa kembali ditangkap ya adik-adik. Nah namun terus bagaimana nih dengan bangsa Israel adik-adik kira-kira? Bangsa Israel merasa takut ya adik-adik melihat tentara Mesir yang jumlahnya banyak ini dan hebat ini ya adik-adik mengejar mereka. Bangsa Israel ini merasa dirinya lemah, tidak berdaya ya adik-adik karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan tentara Mesir ini adik-adik. Kemudian mereka apa tadi adik-adik? Mereka marah adik-adik. Mereka mengeluh kepada Tuhan melalui Nabi Musa ya adik-adik. Ya mereka mengatakan, wah bagaimana ini? Wah lebih baik kita menyerah saja, kita kembali ke Mesir daripada kita berada di padang gurun ini. Kita jadi celaka ya. Tapi apa adik-adik? Tuhan menegur bangsa Israel ini adik-adik melalui Nabi Musa. Ya Tuhan menegur mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh takut, mereka harus percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Dan akhirnya tadi kita melihat di akhir video ya adik-adik bahwa Tuhan benar-benar menolong bangsa Israel ya melalui tadi ya Nabi Musa yang bisa membelah Laut Teberau ya sehingga bangsa Israel bisa selamat ya dari kejaran tentara Mesir ya adik-adik. Dan bagaimana dengan tentara Mesir? Tentara Mesir kemudian harus tenggelam dan harus binasa ya adik-adik akhirnya ya. Nah adik-adik di sini Tuhan ingin menyatakan pesannya nih kepada kita ya bahwa Raja Firaun yang sombong ini ya adik-adik yang dia ini merasa dirinya hebat. Dia lebih percaya pada kekuatannya sendiri daripada pada kekuatan Tuhan ya. Raja Firaun ini tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Dan dia hidup dipenuhi dengan amarah dan juga lebih mementingkan kepentingannya sendiri ya adik-adik. Nah akhirnya apa adik-adik? Raja Firaun harus mengalami kehancuran adik-adik ya. Mereka tidak selamat ya adik-adik. Namun sebaliknya nih bangsa Israel yang terlihat lemah, tidak berdaya ini ternyata apa adik-adik? Karena bangsa Israel ini percaya pada pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, akhirnya
selamat ya adik-adik, bisa selamat ya adik-adik. Ya bangsa Israel percaya nih bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan pada mereka di masa bangsa Israel mengalami kesulitan adik-adik. Ya, jadi demikian dulu ya adik-adik kisah mengenai Nabi Musa yang membelah Laut Teberau. Nah adik-adik, saat ini kita semua nih sedang menghadapi masa-masa yang sulit dan penuh tantangan adik-adik. Karena apa? Ya saat ini masih ada wabah virus corona ya adik-adik, sehingga segala aktivitas kita ini menjadi terbatas ya. Adik-adik harus sekolah di rumah, adik-adik harus seperti ini nih, ibadah dari rumah ya. Ada nih Bapak Ibu kita juga yang harus bekerja dari rumah. Kita belum bisa nih bertemu dengan teman-teman kita dulu. Ataupun kita belum bisa nih jalan-jalan seperti dulu lagi ya. Wah gimana ya rasanya adik-adik, pasti nggak enak sekali ya adik-adik. Namun adik-adik kita nih diingatkan melalui kisah Nabi Musa ini tadi ya, bahwa kita harus selalu percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Ya kita harus selalu percaya agar kita diberi keselamatan ya adik-adik. Nah terus adik-adik sebagai anak Tuhan nih yang percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan, terus apa nih yang bisa kita lakukan ya saat ini ya adik-adik? Ya ada beberapa hal nih adik-adik yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus tetap semangat nih adik-adik menjalankan segala kegiatan kita di tengah keterbatasan kita saat ini. Ya kita harus tetap semangat sekolah dari rumah, tetap semangat nih ibadah dari rumah, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan tetap semangat juga nih membantu orang lain atau membantu Bapak Ibu kita di rumah ya adik-adik. Ya kita nggak boleh nih terlalu banyak mengeluh atau marah-marah atau juga nih patah semangat ya adik-adik. Wah nggak boleh ya adik-adik. Nanti itu sikap kita yang seperti itu akan merugikan kita adik-adik dan juga membuat Bapak Ibu kita jadi bersedih. Kita nggak mau kan membuat Bapak Ibu kita bersedih. Nah terus apalagi nih yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Yang kedua, kita harus tetap disiplin melakukan kebiasaan baru kita. Apa itu ya adik-adik? Nah adik-adik pasti sudah tahu nih ya, saat ini karena ada wabah virus corona ya, kita memiliki kebiasaan baru nih yang harus kita patuhi agar kita terhindar dari virus corona ya adik-adik. Apa saja? Pertama, selalu memakai masker ya adik-adik saat kita berada di luar rumah maupun kita bertemu dengan orang-orang. Terus yang kedua, rajin menjaga kebersihan dan cuci tangan ya adik-adik. Ya harus selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh kita. Terus yang ketiga, menjaga jarak ya. Kalau kita kebetulan nih harus berada di luar dan melihat kerumunan, kita bisa menjaga jarak ya adik-adik. Ya kita harus disiplin ya adik-adik melakukan kebiasaan baru kita nih adik-adik. Kita nggak boleh merasa males ribet pakai masker, nggak mau. Atau kita merasa wah saya kan sudah sehat nih, saya sudah kuat, saya nggak mau melakukan cuci tangan atau pakai masker. Wah nggak boleh ya adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Sikap kita yang demikian ini artinya kita mementingkan diri kita sendiri adik-adik. Ya kita harus menjaga kesehatan kita bersama ya adik-adik. Karena meskipun tubuh kita terlihat sehat nih adik-adik, kita tetap bisa menularkan virus ini ke orang lain. Wah kita nggak mau ya, kita jadi membuat orang lain sakit, apalagi keluarga kita ya adik-adik. Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan adik-adik? Yang ketiga, makan makanan yang bergizi adik-adik dan seimbang agar tubuh kita menjadi sehat adik-adik. Kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus ya adik-adik agar bisa terhindar dari virus ini ya adik-adik. Ya rajin makan sayur dan buah. Mungkin adik-adik ada yang saat ini nggak suka sayur atau buah. Mulai sekarang belajar nih, belajar makan sayur dan buah adik-adik. Dan tetap makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Terus yang keempat apa nih yang bisa kita lakukan nih adik-adik? Ini yang paling penting, kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Memohon
kesehatan, keselamatan dari Tuhan ya adik-adik, dan juga memohon kesabaran, kekuatan agar kita bisa menjalani aktivitas kita ini sehari-hari ya adik-adik. Dan juga tak lupa nih, kita selalu mohon pertolongan dari Tuhan ya adik-adik, agar wabah virus corona ini bisa segera berakhir. Nah adik-adik, ada kabar gembira loh ini adik-adik ya, bahwa ternyata vaksin virus corona ini sudah ditemukan adik-adik, dan saat ini sedang dalam proses uji coba di masyarakat. Nah tentu berita yang menggembirakan ya adik-adik. Nah kita berdoa nih, vaksin yang sedang dalam proses uji coba ini bisa berjalan baik dan lancar ya adik-adik, sehingga nantinya vaksin ini bisa dibuat dan bisa kita semua menggunakannya ya adik-adik, sehingga kita semua bisa menjadi sehat dan kuat ya dari virus corona. Dan tentunya kita berharap nih wabah virus corona ini dapat segera berakhir oleh karena pertolongan Tuhan ya adik-adik. Ya, demikian dulu ya adik-adik, kita belajar tentang firman Tuhan. Tadi apa saja yang bisa kita lakukan adik-adik? 1, tetap semangat. 2, disiplin, melakukan kebiasaan baru. Yang 3, tetap makan makanan yang bergizi. Yang 4, selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan ya adik-adik. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan kita kali ini. Namun sebelum waktu saya kembalikan pada Kak Vina, Kak Fanya, dan Kak Risang, Bu Uci mau ngajak adik-adik ini melakukan aktivitas atau membuat satu keterampilan. Apa ya adik-adik? Keterampilannya? Ini adik-adik, kita akan membuat ikan ya adik-adik ya. Ikan yang bisa berenang di udara nih adik-adik. Ya, gimana nih ya cara membuatnya ya adik-adik? Yuk kita siapkan bahan dan peralatannya ya. Baik adik-adik, kita akan menyiapkan bahan dan peralatannya dulu ya sebelum kita beraktivitas. Kita akan menyiapkan pertama kertas dulu ya adik-adik. Kertas warna putih ya adik-adik, ini seperti ini 2 lembar ya, ukuran HVS kuarto ya adik-adik. Nah ini boleh pakai kertas bekas nih ya, kayak Bu Uci ini ya, pakai kertas bekas. Yang penting masih ada warna putihnya ya adik-adik. Terus yang kedua bahannya ini ada gelas plastik ya adik-adik. Ini gelas plastik, ini bisa apa aja nih Bu Uci, pakai yang transparan. Terus jangan lupa nih dipotong yang bagian atasnya ya, atau bibir gelasnya ya adik-adik. Dikit aja hingga menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini ya, dipotong bagian atasnya. Hati-hati memotongnya ya adik-adik. Terus bahannya apa lagi ya? Ada benang nih adik-adik atau tali nih. Bisa apa aja nih adik-adik, tapi Bu Uci pakai benang jahit ya. Terus sapu lidi nih adik-adik. Ini nanti untuk membuat pegangannya ya. Terus alatnya ini kita pakai gunting adik-adik. Hati-hati nih karena pakai gunting. Untuk yang belum mahir boleh minta tolong bapak ibu di rumah atau kakak ya. Terus krayon atau pensil warna ya adik-adik. Terus bahannya ini spidol untuk menggambar. Kemudian selotip bolak-balik. Ini untuk merekatkan adik-adik. Baik. Terus gimana nih cara membuatnya ya? Pertama kita gambar ikannya dulu adik-adik ya. Ikannya ini adik-adik, ini Bu Uci sudah menggambar sebesar ya ukuran kertasnya ini adik-adik, seperti ini gambarnya. Nah ini adik-adik. Nah adik-adik nih kalau kesulitan mau menggambar ikan, bisa nih mencari di internet adik-adik. Ini Bu Uci nyari di YouTube ya. Jenis-jenis ikan atau apa ya, cara menggambar ikan, nanti muncul adik-adik. Adik-adik ikannya bisa apa aja nih. Nih Bu Uci yang milih yang ini ya. Nah ini setelah kita gambar adik-adik, jadi seperti ini. Nah ini digambar di salah satu kertasnya tadi ya adik-adik. Nah terus kertas yang satunya tadi adik-adik, nih kertas bekasnya kita gabungkan adik-adik ini dengan yang sudah ada tulisannya ini, kita di sebelah dalam ya, kita gabungkan seperti ini, jadi seperti ini adik-adik. Nah, terus kita gunting adik-adik. Kalau sudah gabung seperti ini kita gunting ya.
kita gunting menurut garis yang di luar ya adik-adik, menjadi bentuk ikan nanti adik-adik. Hati-hati mengguntingnya ya. Nah adik-adik kalau sudah digunting, jadi seperti ini ya adik-adik, aja ada dua sisi ini ya ikan yang ini. Nah yang satunya ini masih belum ada garisnya ya. Nah ini bisa kita garis ya adik-adik. Biar seperti ikan yang di sini ya, ada garis di sini. Terus sekalian kita bikin ikannya, nanti jadinya yang sebelah itu seperti ini ya adik-adik. Nih nanti jadi seperti ini. Jadi kita bisa punya dua sisi ikan ya adik-adik ya. Ini seperti ini ya adik-adik. Nah ini kalau digabungkan seperti ini adik-adik. Nih bisa dibolak-balik gini ya adik-adik. Nah terus kita warnai ya adik-adik. Ikannya ini kita warnai jadi seperti ini. Ini adik-adik ini yang sudah diwarnai sama Bu Uci. Ini adik-adik ya, diwarnai seperti ini. Terus kita kasih nih selotip bolak-balik nih di bagian pinggirnya ini ya. Bagian pinggirnya sini. Ya sesuai adik-adik ya, yang penting nanti bisa merekat ya nanti adik-adik. Nah terus bagaimana nih cara merekatkannya dengan gelasnya ini adik-adik ya. Kita kasih gelasnya ini selotip bolak-balik ya adik-adik di dua sisi sini ya adik-adik. Salah, ini satu dulu. Secukupnya ya adik-adik memberi berekatnya. Terus ini sini atasnya sebaliknya juga dikasih ya adik-adik. Nah udah ya adik-adik, terus gimana nih cara menempelnya? Kita buka dulu nih salah satu dari selotip bolak-balik tadi yang ada di gelas plastik ya adik-adik. Kita tempelkan nih di sini ya adik-adik. Ukuran ya kira-kira ini di belakang insangnya ini adik-adik. Ini hati-hati ya biar nanti bisa rapi. Terus kita rekatkan nih adik-adik. Bagian ekornya dulu ya, kita rekatkan ekornya dulu, kita buka dulu yang selotip bolak-baliknya di ekornya adik-adik. Satu dulu nggak apa-apa. Kita gabungkan di ekor dulu. Nih, biar nanti rapi ya adik-adik. Terus mulai dari yang pinggir bawah ini kita rekatkan sedikit dulu ya adik-adik, satu-satu ya. Terus gelas plastiknya yang atas tadi masih ada selotip bolak-baliknya, kita buka, kita rekatkan juga ya jadi. Ini sudah adik-adik. Terus kita rekatkan, tinggal merekatkan yang bagian atas adik-adik. Nah tinggal dibuka semua nih selotipnya nih adik-adik. Nah, jadi ya seperti ini adik-adik ya. Yang lain nanti bisa ditambahin sendiri nih untuk biar enggak membuka, ini kasih selotip bolak-balik juga jadi seperti ini. Terus gimana nih caranya mengikat dengan sapu lidi ya? Ini kita lubangi adik-adik bagian atasnya ini ya dengan sapu lidi adik-adik. Kita lubangi nih.
Terus kita masukkan benang dan kita ikat dengan lidi sehingga hasilnya menjadi seperti ini tadi adik-adik. Nah, ya ini adik-adik kalau diletakkan di depan kipas angin bisa berenang bener loh nih adik-adik. Ya seperti ikan berenang itu ya adik-adik. Ya adik-adik demikian ya keterampilan kita. Semoga ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik bisa nih mencobanya di rumah saat adik-adik mengisi waktu luang adik-adik ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Kak Vina, Kak Fanya, dan Kak Risang. Silahkan. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman dari Ibu Uci ya adik-adik. Kira-kira pesan dari firmannya apa ya Kak Fanya? Pesan dari firmannya yaitu kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita dan melindungi kita dan memberi kita kesehatan, gitu ya adik-adik. Sebelum kita persembahan, kita mau nyanyi lagu dulu. Lagunya Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai, kiranya firman yang kami dengar tadi kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, adik-adik, ibadah anak pada hari ini sudah selesai.
Sampai bertemu di minggu depan. Dadah.